Sah Cristiano Ronaldo jadi pemilik klub Spanyol Almeria. Neymar ikuti tren Baila Dance. Kasta kedua dan ketiga Eropa selesaikan playoff 16 besar. Piala Dunia lebih dari sekedar turnamen. Brentford ikat Kate Andrews hingga 2032. Ya, langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Los Dogwes melaju ke 16 besar Liga Eropa. Bertandang ke markas lawan yang dikenal angker, Lille sukses membalikan keadaan dengan skor akhir 2-0 lewat babak perpanjangan waktu. Berkat aksi Giroud di menit keempat dan Nathan Ngoy di menit ke-99. Kemenangan agregat 2-1 pun membuat mereka melaju ke babak 16 besar Liga Eropa. Nottingham amankan tiket 16 besar. Nottingham yang memegang keunggulan 3-0 di leg pertama menjamu Fenerbahce di City Ground. Sempat tertinggal 2 gol duluan karena sepasang gol Kerem Aktürkoğlu pada menit ke-22 dan menit ke-48. Fenerbahce yang memegang harapan untuk bangkit akhirnya pupus setelah Callum Hudson-Odoi bikin gol pada menit ke-68. Meski kalah 1-2, Forest melaju ke babak 16 besar dengan keunggulan agregat 4-2. Rossoblu melenggang ke 16 besar Liga Eropa. Bolonya memastikan langkah mereka ke babak ke-16 besar Liga Eropa 2025-2026 setelah menundukkan wakil Norwegia SK Brand dengan skor tipis 1-0 di laga leg kedua playoff. Gol tunggal dari João Mario di Stadion Renato Del Ara tersebut sekaligus membawa Rossoblu unggul agregat 2-0. Hasil lengkap playoff 16 besar Liga Eropa hari ini. Panathinaikos melaju ke 16 besar setelah menumbangkan Victoria Pleasant lewat adu tos-tosan. Ferencváros ke 16 besar setelah menang agregat 3-2 atas Ludogorets. Stuttgart tendang Celtic dari Liga Eropa. Celta Vigo melenggang mulus ke 16 besar. Sengit, Genk kalahkan Dinamo Zagreb lewat perpanjangan waktu. AS Alkmaar hancurkan FC Noah. AS Alkmaar memastikan diri melangkah ke babak 16 besar Liga Konferensi UEFA setelah mencatatkan kemenangan telak 4-0 atas wakil Armenia FC Noah. Hasil ini membalikan keadaan setelah pada leg pertama di Armenia, Alkmaar secara mengejutkan takluk 0-1. Pelajaran buat Fiorentina. Dua penggawa Fiorentina, Moiskin dan Giovanni Fabian, sepakat kemenangan agregat 5-4 yang kacau atas Jagiellonia di Liga Konferensi UEFA merupakan sebuah pelajaran berharga. La Viola nyaris menanggung malu setelah membuang keunggulan 3 gol dari leg pertama sebelum akhirnya memastikan tiket 16 besar melalui babak perpanjangan waktu. Fiorentina tidak tampil dalam kondisi terbaik secara mental. Kelelahan fisik disebutnya sebagai salah satu faktor, namun bukan alasan untuk kehilangan konsentrasi. Sah Cristiano Ronaldo jadi pemilik klub Spanyol. Cristiano Ronaldo menambah deret figur pesepak bola yang jadi pemilik klub. Ronaldo baru saja disahkan sebagai pemilik klub Spanyol Almeria. Ronaldo
Melalui salah satu perusahaan investasi olahraga, CR7 Sport Investment mengakuisisi 25% saham Almeria. Tapi tidak disebut berapa besaran jumlah investasi Ronaldo di Almeria. Wow, Chelsea pantau Ronaldo. Sebuah laporan mengejutkan mengungkap bahwa Chelsea tengah memantau situasi Cristiano Ronaldo di Al Nassr. Klub asal London tersebut disebut-sebut berpotensi mengambil langkah strategis dan berani bukan hanya dari sisi olahraga, tetapi juga sebagai manuver pemanasan berskala global dengan mendatangkan sang mega bintang ke Stamford Bridge. De Jong masuk ruang perawatan. Frenkie De Jong dilaporkan mengalami cedera otot baru pada bagian hamstring. Saat ini tim medis Barcelona masih melakukan evaluasi lanjutan terhadap kondisi sang gelandang. Menurut laporan Diario AS, Frenkie De Jong diperkirakan akan menepi selama 3 hingga 4 pekan. Brentford ikat Kate Andrews hingga 2032. Manajemen Brentford FC resmi memberikan mosi percaya setinggi langit kepada pelatih kepala mereka, Kate Andrews. Pelatih asal Irlandia tersebut resmi menandatangani perpanjangan kontrak jangka panjang yang akan mengikatnya di GT Community Stadium hingga 2032. Keputusan berani ini diambil setelah Andrews dinilai sukses membawa tim berjuluk The Beast tersebut tampil impresif sepanjang musim 2025-2026. Piala Dunia lebih dari sekedar turnamen. Piala Dunia telah menjelma menjadi ajang olahraga tunggal terbesar di planet ini. Nilai hadiahnya mencerminkan pertumbuhan tersebut. Namun, ini bukan sekedar angka. Ini adalah investasi untuk masa depan sepak bola dunia. Di bawah kepemimpinan Presiden FIFA, Gianni Infantino, setiap dolar yang dihasilkan FIFA dikembangkan ke permainan, mendukung pengembangan sepak bola usia dini, memperkuat sepak bola wanita, membangun infrastruktur, serta membuka peluang di berbagai belahan dunia. Neymar ikuti tren Baila Dance. Neymar kembali mencatatkan namanya di papan skor saat Santos menghadapi Vasco da Gama. Gol tersebut dirayakan dengan selebrasi Baila khas Vinicius Junior. Sebuah perayaan yang sebelumnya menggemparkan Eropa dan kini kembali mencuri perhatian publik sepak bola dunia. Edinson Cavani disarankan untuk pensiun. Edinson Cavani telah menjadi nama yang identik dengan kehebatan mencetak gol selama lebih dari 1 dekade. Pemain berusia 39 tahun yang saat ini bermain untuk raksasa Argentina Boca Juniors itu telah menerima ultimatum tegas untuk gantung sepatu. Pemain Uruguay ini kini menghadapi masa-masa sulit di akhir karirnya karena performa dan kebugarannya terus menurun di Amerika Selatan. Oscar Ruggeri telah mendesak Cavani untuk melindungi warisannya dengan mundur sekarang. Declan Rice prioritaskan trofi bagi Arsenal. Declan Rice menegaskan bahwa prioritas utamanya adalah mengantarkan trofi untuk The Gunners daripada mengejar penghargaan individu seperti Ballon d'Or. Sejak didatangkan dari West Ham United dengan rekor transfer klub senilai 105 juta pound sterling pada Juli 2023, Rice telah menjadi pilar penting dalam skuad asuhan Mikel Arteta. Gelandang ini juga berharap bisa merayakan kesuksesan trofi di panggung dunia musim panas ini
bersama timnas Inggris yang memburu kejayaan Piala Dunia di Amerika Utara. Filipe Mateta kembali sebelum musim usai. Oliver Glasner menyatakan keyakinannya bahwa Gianfilippo Mateta masih bisa kembali bermain untuk Crystal Palace sebelum musim ini berakhir. Mateta saat ini masih menepi akibat cedera lutut yang sama yang menggagalkan kepindahannya ke AC Milan pada hari terakhir bursa transfer Januari lalu. Striker asal Prancis itu belum tampil sejak kekalahan 1-3 dari Chelsea. Mateta berharap bisa masuk skuad Prancis untuk Piala Dunia musim panas ini. Morgan Gibbs-White masuk radar Manchester United. Dengan ketidakpastian seputar status Nottingham Forest di Premier League, minat terhadap para pemain andalan mereka semakin meningkat. Manchester United sering dikaitkan dengan Morgan Gibbs-White dalam beberapa bulan terakhir. Pemain berusia 27 tahun ini telah menjadi jantung kreativitas Nottingham Forest. Berperan sebagai pemain nomor 10, tetapi mampu bergerak ke sisi sayap atau mundur lebih ke dalam. Gibbs-White adalah salah satu gelandang paling dinamis di liga. Casemiro tertarik melanjutkan karir bersama AC Milan. Casemiro dikabarkan tertarik untuk bergabung dengan AC Milan setelah meninggalkan Manchester United pada bursa transfer musim panas tahun ini. Bukan tanpa alasan kenapa dia tertarik bergabung dengan Milan. Dia menilai sepak bola Italia yang tidak terlalu intens bisa menjadi tujuan yang sempurna menjelang tahun-tahun terakhir karirnya sebagai pemain sepak bola profesional. Jika transfer tersebut bisa terwujud, maka dia akan bergabung dengan Luka Modric. Skamaka puji kebangkitan bersejarah Atlanta. Atlanta tampil gemilang dengan kemenangan mengesankan 4-1 atas Borussia Dortmund yang memastikan langkah mereka ke babak 16 besar Liga Champions. Skamaka mengungkapkan bahwa kemenangan ini merupakan salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah klub. Tak hanya itu, dukungan dari 23.000 penggemar yang hadir di Stadio di Bergamo juga menjadi faktor kunci kemenangan ini. Vinicius yang selalu siap selamatkan Real Madrid. Sebuah pujian besar dialamatkan Alvaro Arbeloa kepada Vinicius Junior yang menilai sang winger benar-benar jadi pembeda di laga Real Madrid versus Benfica. Lebih lanjut, Arbeloa mengakui bahwa absennya Mbappe di laga ini memang jadi kerugian tersendiri bagi Real Madrid, karena Mbappe adalah salah satu mesin gol utama mereka di musim 2025-2026 ini. Namun, ia lega karena Vini mampu menggantikan peran Mbappe di laga ini dan ia sukses mencetak gol kemenangan Real Madrid di pertandingan tersebut. Alasan Edin Dzeko pilih gabung Schalke. Kepindahan Edin Dzeko ke Schalke yang merupakan klub kasta kedua Jerman mengundang pertanyaan dan banyak penggemar sepak bola menilai Dzeko melakukan hal tersebut karena uang. Dalam sebuah wawancara, Dzeko membantah bahwa dirinya bergabung bersama Schalke karena tergiur oleh uang. Ia menjelaskan alasannya bergabung karena stadion yang emosional dengan penggemar yang berisik. Klub yang akan membuatnya bersemangat lagi. Jurgen Klopp tinggalkan Red Bull. Jurgen Klopp siap untuk meninggalkan posisinya di Red Bull. Pria berusia 58 tahun ini memulai perannya lebih dari setahun yang lalu dengan tujuan mendorong pertumbuhan berbagai klub yang dimiliki oleh RB di seluruh dunia dan membuat mereka bersaing untuk gelar juara.
namun hasil yang diharapkan tidak tercapai. Oleh karena itu, Red Bull tidak akan menghalanginya jika Klopp ingin kembali ke dunia manajemen musim panas ini. Real Madrid disebut sebagai salah satu klub yang mungkin bisa membuat Klopp kembali dari masa pensiunnya. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!